Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita sudah mengkaji 3 langkah untuk meningkatkan ketakwaan. Yang pertama, mengimani yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan pada kita. Langkah yang keempat untuk memutakinkan diri kita bisa ditempuh dengan cara yang Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina, dan orang-orang yang mengimani apa yang telah Allah turunkan kepadamu wahai Rasul berupa Al-Quran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini, waktu yang biasanya dimaksimalkan oleh orang-orang Muslim untuk kembali membaca Al-Quran. Dan kita semua mengetahui bahwa Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril dengan tujuan sebagai petunjuk. Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan di dalamnya Al-Quran diturunkan. Fungsinya di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah di dalam Al-Quran, langkah pertama tentu kita mau membaca. Apalagi kalau kita membaca sejarah surah pertama, ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah mengandung perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini perintah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat beliau dan kepada kita, bahwa kita punya kewajiban untuk Iqra, membaca.
Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, Allah telah memilihnya menggunakan bahasa Arab. Allah sendiri menyampaikan Quranan Arabian. Quran itu Allah turunkan menggunakan bahasa Arab. Apabila kita belum memiliki kemampuan untuk memahami bahasa Arab, maka setelah Al-Quran kita baca teksnya, Bapak dan Ibu luangkan waktu untuk membaca tarjamahnya. Pilih tarjamah yang paling kita pahami. Kalau kita memahami menggunakan tarjamah berbahasa Indonesia, kita baca tarjamah berbahasa Indonesia. Kalau kita memahami tarjamah berbahasa daerah misalnya, kita berbahasa Jawa, ya baca tarjamah berbahasa Jawa. Sehingga apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kemudian kita baca tarjamahnya, sedikit banyak kita akan mengetahui ayat-ayat ini isinya apa. Kemudian langkah yang ketiga, setelah membaca ayatnya, membaca tarjamahnya, kemudian ada pemahaman yang belum kita dapatkan secara sempurna, maka luangkan waktu untuk membaca tafsirnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di era kita. Orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu, mereka membantu kita untuk menerjemahkan tafsir-tafsir Al-Quran ke dalam bahasa kita. Ada tafsir Ibnu Katsir yang sudah ada tarjamah bahasa Indonesia. Ada tafsir Al-Marubi yang sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Ada tafsir Fi Dilalil Quran juga ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Atau tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama negeri kita, seperti tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka, ini pun sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ini langkah untuk memahami informasi Al-Quran yang bersifat sebagai petunjuk. Kita baca penjelasan para mufassirin, dan para mufassir ini kan menafsiri Al-Quran, diawali dengan menafsiri Quran dengan Quran, Quran dengan Sunnah, Quran dengan pendapat para sahabat, kemudian ditafsiri dengan pendapat para mujtahid, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kita membaca teksnya, kita membaca tarjamahnya, kita membaca tafsirnya, langkah berikutnya kita bersikap. Setelah mengetahui isi pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kita mau bersikap seperti apa? Al-Quran menginformasikan bahwa ketika Al-Quran disampaikan kepada manusia, maka kelompok manusia ini kemudian bersikap berbeda-beda. Ada yang ketika Al-Quran datang, dia mau mendengar, tetapi tidak mau melaksanakan. Allah menyebutnya dengan kalimat sami'na wa aswaina. Mereka mengatakan kami telah mendengar, tapi kami tidak akan mentaati. Jadi hanya mendengar, tapi tidak mau melaksanakan. Kemudian ada kelompok orang yang ketika Al-Quran disampaikan, dibacakan, didengarkan kepada dirinya, mereka oleh Allah dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang wasma wa musma'in waro'inallai yang bi alsinatihim wa to'nam fitin. Mendengar tetapi tidak mendengar. Kalau bahasa orang kitanya mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya tidak sampai turun ke dalam hati. Atau kita mau mengambil sikap yang Allah gambarkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 tentang karakter mukmin. Ketika Quran sampai kepadanya, dia mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami akan mentaati. Karena Al-Quran ini petunjuk, maka kalau kita ingin selamat, mengambil petunjuk dari Al-Quran, langkah yang paling tepat adalah setelah mendengar kita mentaati. Sebagaimana dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, ketika kita akan bepergian, hal utama dan pertama yang kita cari adalah alamat. Alamat ini kan petunjuk, supaya ketika kita menempuh perjalanan, kita tidak akan tersesat. Maka supaya kita tidak tersesat ke dalam kesengsaraan dunia, ke dalam kesengsaraan akhirat, yuk kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Setelah kita baca, kita pahami, kita mengimani. Setelah mengimani, langkah berikutnya adalah melaksanakan.
Yang terakhir adalah mendakwahkan. Minimal dakwahkan kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan bapak dan ibu. Kalau sebagai suami, mendakwahkan kepada istri, sebagai istri, sebagai ibu, mendakwahkan kepada putra dan putrinya. Bukankah perintahnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau Al-Quran ini kita baca, kita pahami, kita imani, kita laksanakan, maka Ramadan ini akan efektif meningkatkan kualitas keimanan. Jadi tidak berhenti kepada banyaknya ayat yang dibaca, tetapi ditingkatkan kepada pemahaman, mengimani, melaksanakan, dan mendakwahkan. Insya Allah akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, inilah langkah yang keempat untuk memutrakinkan diri kita adalah dengan mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasul berupa Al-Quran. Langkah-langkah berikutnya insya Allah akan disampaikan pada materi kultum yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.